Baik teman-teman, perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Theoderina Trikinastarung dengan NIM 1910056, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Nusa Cendana. Nah teman-teman, di sini saya akan memaparkan argumen-argumen saya terkait dengan materi hubungan etika pembangunan di wilayah kita dan juga komodifikasi tanah dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Nah teman-teman, berbicara mengenai etika pembangunan, dan seperti yang kita tahu, bahwa etika pembangunan dapat kita pandang sebagai pedoman untuk memformulasikan strategi-strategi yang etis, dan juga strategi yang etis dalam pengambilan keputusan dan aksi pembangunan yang spesifik, juga untuk mengevaluasi kinerja pembangunan. Nah, berbicara mengenai kinerja pembangunan, adapun di sini terkait dengan konflik-konflik lahan. Seperti video yang kita tonton sebelumnya, bahwa ada konflik agraria di wilayah kita Nusa Tenggara Timur. Nah, konflik agraria di Nusa Tenggara Timur ini berbenturan dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, di mana ada 3 tujuan mulia yang ingin kita capai, yaitu yang pertama ada menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi berkeadilan, yang kedua menyelesaikan konflik agraria, dan yang ketiga ada mensejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan. Nah, jadi dari konflik lahan-lahan yang terjadi di wilayah kita Nusa Tenggara Timur ini merupakan konflik yang paling panjang antara masyarakat adat dan juga pemerintah provinsi di Nusa Tenggara Timur. Nah, dari konflik ini cukup menggambarkan situasi negara yang reaktif terhadap masyarakat dan tidak berorientasi serta tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah kita ini. Karena negara melalui dinas-dinas yang ada di Nusa Tenggara Timur ini melakukan tindakan perampasan dengan watak negara sebagai tuan tanah gaya baru. Nah, pendapat saya di sini, berbagai macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat, khususnya yang saya ambil di sini, masyarakat di Besipae, Tubabu, mulai dari pergusuran paksa, pemukulan terhadap ibu-ibu dan anak, hingga penembakan gas air mata dan penangkapan, seolah-olah menjadi tontonan yang tak kunjung usai dan seakan itu adalah hal yang biasa. Nah, tanggung jawab negara melalui pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menggantikan kerugian barang-barang mereka yang hilang saat pergusuran sampai saat ini tidak digubris lagi, hingga penyelesaian konflik yang tidak ada titik terangnya. Maka dari itu teman-teman, kesimpulan yang akan saya ambil di sini dapat kita lihat bahwa etika pembangunan di wilayah kita Nusa Tenggara Timur ini harusnya lebih mengevaluasi menyeluruh serta lebih memberikan rekomendasi dalam konteks kearifan adat lokal dan lebih melakukan konsolidasi dengan seluruh masyarakat terkait guna memastikan kepastian daya dukung dan daya tampung di lingkungan sebelum melakukan pembangunan. Dan adapun hal lain yang harus kita perhatikan lebih, bahwa hal seperti ini harus dijadikan momentum di mana konsolidasi keadilan ekologis serta pengakuan dan perlindungan lebih dalam wilayah kelola rakyat, agar keadilan antar generasi kita ini dapat terwujud di daerah Nusa Tenggara Timur ini. Sekian pemaparan argumen dari saya dan terima kasih.